Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Anissa, NIM 2520558 dari Prodi PPKN. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur politik, di mana unsur-unsur politik ini dibagi tiga, yaitu partisipasi politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik. Namun kali ini saya akan membahas mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu kegiatan di mana memungkinkan individu untuk mengenali sistem politik serta dapat menentukan sifat persepsi-persepsinya serta reaksi-reaksi gejala-gejala politik. Ada juga para ahli yang mengartikannya, misalnya Alex Tio, di mana menurut Alex Tio, sosialisasi politik adalah suatu proses di mana individu-individu itu memperoleh pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik. Selanjutnya, sosialisasi politik ada juga agen-agennya. Agen-agen sosialisasi politik pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi politik pertama yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap anak-anak. Dalam keluarga, diharapkan mampu menghasilkan anak-anak yang berjiwa pemimpin, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, serta memiliki sifat yang mandiri. Dalam keluarga ini dibagi menjadi dua sifat sosialisasi politik. Pertama, sosialisasi represif, artinya lebih menekankan kepada kepatuhan anak dan akan mendapatkan hukuman jika anak tersebut salah. Yang kedua, sosialisasi partisipatif, di mana sosialisasi ini akan menekankan kepada otonomi anak, yang artinya lebih akan mendapatkan imbalan anak tersebut jika berperilaku baik. Antara kedua sosialisasi ini lebih menekankan kepada sosialisasi partisipatif karena bisa menghasilkan anak yang berjiwa mandiri, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian lebih memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian sosialisasi partisipatif ini bisa membuat anak itu lebih terbuka dan demokratis. Jika seorang anak bisa lebih terbuka dan demokratis, maka anak tersebut bisa menentukan sikap dan posisinya dalam hubungan keluarga dalam anggota yang lain. Jika itu terjadi, maka kedudukan dan tugasnya akan bisa dijalankannya dan dipilih. Yang kemudian ada agen guru. Guru merupakan agen kedua dalam sosialisasi politik. Dalam hal ini, guru memakai sarananya kelas, di mana dalam kelas tersebut guru akan menyampaikan materi dan melatih siswanya agar aktif dalam bidang politik. Gaya kepemimpinan guru dalam hal ini bisa dalam bentuk otokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan learning center. Namun salah satunya adalah gaya kepemimpinan guru itu dalam bentuk demokratik. Artinya guru akan menekankan siswanya tersebut agar bersifat produktif. Artinya siswa harus berpartisipasi dalam proses belajar. Selanjutnya, agen ketiga adalah teman sebaya. Dalam teman sebaya memiliki kelebihan di mana kelompok teman sebaya ini bisa membuat temannya lainnya lebih agar memotivasi temannya lainnya. Kemudian teman sebaya bisa membuat anggota lainnya itu bisa lebih memotivasi. Jadi dalam teman sebaya ini, sekelompok teman sebaya itu bisa memotivasi anggota yang lainnya untuk bisa aktif dalam bidang politik. Hal ini dikarenakan mereka itu memiliki satu kedudukan yang sama, misalnya dalam satu profesi, satu hobi, dan satu pendidikan, hingga mereka akan menjalin keterikatan yang erat. Selanjutnya, kelebihan dari agen teman sebaya ini adalah mereka akan saling mendorong dan memberikan penghargaan kepada anggota lainnya jika bisa menyesuaikan nilai tersebut. Kemudian kelebihannya adalah para anggota
lebih bisa meningkatkan kualitas dirinya dalam sistem politik. Kelebihan selanjutnya adalah mereka akan saling memotivasi dalam kehidupan politik. Agen yang terakhir adalah media massa. Media massa ini merupakan sosialisasi politik yang memiliki peranan penting, di mana banyak partai politik yang memanfaatkan media massa ini misalnya dalam kampanye. Mereka akan membuat sebuah iklan di mana akan menampilkan calon kandidatnya, kemudian membuat visi misi, program kerja, dan lain-lain. Jadi itulah fungsi media massa. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang banyak menggunakan media elektronik seperti TV. Jadi banyak kalangan muda ini akan melihatnya. Selanjutnya adalah mekanisme sosialisasi politik. Pertama ada imitasi. Imitasi artinya peniruan. Jadi dalam hal bentuk nilai, kepercayaan, pengetahuan, sikap, dan harapan politik dilalui melalui proses peniruan. Dengan begitu ada dua proses peniruan, yaitu secara pasif dan secara aktif. Peniruan secara pasif artinya mereka meniru secara detail tanpa adanya unsur penambahan dan unsur kekurangan. Selanjutnya, peniruan secara aktif artinya mereka melakukan modifikasi baru, artinya melakukan penambahan-penambahan. Yang kedua adalah instruksi atau perintah, di mana adanya penyampaian pesan oleh yang mendapat kekuasaan terhadap orang yang tunduk kepada kekuasaannya dengan harapan mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan segera. Yang ketiga ada diseminasi. Diseminasi bersifat penyebar luasan informasi oleh birokrat pemerintah terhadap seseorang atau kelompok, sehingga kelompok tersebut bisa mengetahui informasi pengetahuan tentang agenda substansi politik. Diseminasi bisa dilakukan oleh birokrat pemerintah, misalnya dalam pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif, di mana mereka akan melakukan penyebaran informasi melalui baliho, media cetak, pamflet, dan lainnya. Kemudian diseminasi yang dilakukan oleh anggota legislatif, mereka akan melakukan mendiseminasi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen untuk disebarluaskan kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan mekanisme sosialisasi politik dalam bentuk nilai, pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan perilaku dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Jadi motivasi ini tidak hanya untuk melakukan perubahan sikap, melainkan juga membentuk sikap seseorang. Motivasi hanya dilakukan kepada orang yang memiliki derajat kepercayaan tertentu, misalnya orang tua. Selanjutnya ada penataran. Penataran merupakan kegiatan pengenalan melalui suatu nilai, kepercayaan, pengetahuan, sikap, dan harapan politik yang diwujudkan dalam sikap perilaku keseharian. Penataran ini sudah ada pada masa Orde Baru yang dikenal dengan keempat pedoman penghayatan dan pedoman Pancasila. Ya. Jadi P4 itu adalah suatu sosialisasi politik di mana menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Jadi dalam hal ini ada harapan dari penataran nilai Pancasila, di mana nilai pengetahuan dan kepercayaan itu bisa diwujudkan dalam realita kehidupan keseharian. Kemudian adapun masalah dari penataran nilai Pancasila ini adalah good practice. Selanjutnya mengenai perkembangan sosialisasi politik. Dimulai pada masa kanak-kanak. Dalam hal ini dilakukan sebelum anak tersebut masuk sekolah
dimana keluarga memiliki peranan penting, terutama orang tua. Lain halnya di negara Amerika Serikat, di mana orang tua akan memberikan sosialisasinya kepada anak tersebut sebelum dia masuk sekolah. Misalnya dalam pemberitahuan nama presiden dan jumlah partai politik. Melanjutkan ke masa pendidikan, dimulai dari masa kanak-kanak sampai universitas, di mana adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan kurikulum pendidikan dalam membentuk suatu materi-materi pendidikan politik. Hal ini dilakukan agar anak-anak tersebut menambah kecintaannya terhadap negara. Menuju ke masa dewasa. Dalam hal ini misalnya anak tersebut masuk ke dalam anggota legislatif, dan hal ini sosialisasi politik tidak berhenti begitu saja, masih dilanjutkan. Hal ini diharapkan agar anak tersebut bisa belajar lebih baik lagi dengan tepat dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. Setiap orang dari masa kanak-kanak hingga dewasa pasti pernah mempunyai pengalaman. Faktor pengalaman tersebut merupakan faktor penentu sikap selanjutnya. Kemudian ada dua hasil dari sosialisasi politik. Pertama, perubahan bersifat radikal dan perubahan bersifat terbatas. Perubahan bersifat radikal artinya nilai, sikap, pengetahuan, kepercayaan mereka tidak cocok lagi di masa sekarang ini. Artinya mereka mengembangkan cara hidup yang baru di zaman yang sekarang. Selanjutnya, sebenarnya mudah menganalisa jika terjadi perubahan terhadap seseorang dalam suatu partai politik. Misalnya, kita bisa melihat seseorang dengan cara kerja yang menghalalkan berbagai cara. Berarti itu partai politik yang harus ditinggalkan. Kemudian, jika ada tokoh-tokoh dalam partai politik tersebut yang bersikap manusiawi, maka itu yang harus didukung. Tak lupa juga dalam hal ini juga akan menimbulkan kekerasan, di mana adanya rasa ketidakpuasan mereka. Dalam hal itu ada upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekerasan adalah dalam proses pencerahan, di mana dalam hal ini dilakukan pencerahan terhadap politisi sehingga politisi tersebut bisa bermain politik dalam jalan yang benar. Kemudian masyarakat pernah juga mengalami konflik horizontal. Dalam hal ini dilakukanlah proses perembukan, di mana kita harus mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya dibahas mengenai kepribadian politik. Ada berbagai macam tipe kepribadian politik. Pertama, menurut Erich Fromm, di mana menurutnya ada kepribadian automaton. Artinya seseorang mengalami kehilangan rasa individualitasnya karena proses penyesuaian diri dengan nilai-nilai umum. Kemudian menurut Harold Laswell, di mana ia membagi 3 kepribadian politik. Pertama, ada agitator politik, artinya adanya orang yang pandai dalam membuat kontak pribadi serta bisa terampil dalam membangkitkan emosi-emosi politik. Kemudian ada administrasi politik, artinya orang yang pandai dalam memanipulasi organisasi-organisasi dan ide-ide. Selanjutnya ada birokrasi politik, artinya orang yang pandai menentukan peraturan-peraturan formal dan organisasi serta bisa merealisasikan situasi tertentu. Kemudian ia juga membahas mengenai ciri-ciri dari kepribadian demokratis, artinya adanya pertama
hangat dengan orang lain, kemudian percaya terhadap lingkungan, kemudian memiliki pengetahuan yang luas, dan kemudian menerima nilai-nilai bersama. Selanjutnya menurut David Ehrman, dia membagi 3 kepribadian politik juga. Pertama, tipe pribadi yang diarahkan tradisi, artinya ia tidak memiliki konsep politik, melainkan ia bereaksi terhadap lingkungan tertentu. Yang kedua, tipe pribadi terarah ke dalam, artinya dia berorientasi pada masa kanak-kanak, namun tidak peka terhadap pengaruh kontemporer. Yang ketiga, tipe pribadi yang berorientasi pada pengaruh-pengaruh kontemporer. Kemudian ada menurut T.W. Adorno dan kawan-kawan, yang mana menjelaskan ciri-ciri dari kepribadian otoriter. Pertama, adanya dominan terhadap bawahan, hormat terhadap atasan, kemudian percaya tahayul, kemudian tidak sabar dan tidak toleransi terhadap oposisi. Pembahasan selanjutnya mengenai sikap politik. Dalam hal ini dibedakan antara kelas pekerja dengan kelas atas. Kelas pekerja lebih cenderung kepada liberal ekonomi dan konservatif sosial, sedangkan kelas atas lebih cenderung kepada liberal sosial dan konservatif ekonomi. Selanjutnya mengenai kelas pekerja ini lebih mendukung terhadap program sosial dan intervensi ekonomi oleh pemerintah, sedangkan kelas atas menentang program sosial dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Terakhir, kelas pekerja menentang terhadap upaya untuk menjamin perlakuan terhadap kaum homoseksual, sedangkan kelas atas lebih mendukung terhadap upaya untuk menjamin perlakuan terhadap kaum homoseksual. Dalam polling di Amerika Serikat, adanya persamaan antara kelas atas dan kelas pekerja, di mana upaya untuk mendukung pemerintah membersihkan lingkungan, mendukung melindungi hak-hak kaum minoritas, mengurangi kejahatan, mewujudkan kesehatan sosial, kemudian memperkuat sistem pendidikan. Kemudian, contoh dari sosialisasi politik itu adalah dalam lingkungan keluarga, misalnya adanya pembagian tugas, kemudian ikut serta dalam pemilihan ketua pemuda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.